Ya, ada buaya makan ikan lele, Indonesia kalah, lemes, Le. Cakep. Aduh, Masih lemes betul ya? Masih lemes. Harus semangat dong. Kita kan masih punya beberapa pertandingan nih, Put. Oh iya benar-benar. Masih ada peluang harusnya. Oh iya betul. Kalau diperbaiki. Nah, apa yang harus diperbaiki? Kita akan tanya kepada narasumber kita yang sudah hadir. Sudah ada dua pengamat sepak bola kondang nih. Ada Bung Tommy Welly atau Bung Toel. Selamat pagi, Bung Toel. Selamat pagi. Bung Toel langsung sakit kayak ini pakai jaket ya. Habis kalah Indonesia. Langsung gak enak badan. Kemudian ada Bung Erwin Fitriansa. Selamat pagi, Bung Erwin. Selamat pagi. Kemudian tersambung juga melalui daring Bang Effendi Gosali. Kita panggil Bung Ege juga kali ya, biar seragam ya. Betul. Selamat pagi, Bung Ege. Selamat pagi Mala dan Putri, selamat pagi Toel dan Erwin. Ini tiga-tiga dulu pernah di bola ya, tabloid bola dulu ya, alumni kami ini. Bung Ege sekarang posisinya di mana, Bung? Masih di Sydney, besok pulang ya, pulang dalam keadaan tadi lah ya, buaya makan lele ya, dari Australia, masih sedih Le. Iya nih, buaya makan lele nih, Bung. Iya, jadi mungkin kita tanya Bang Ege kemarin pas penaltinya gagal, reaksi di stadion itu seperti apa, Bang? Ya, sekali lagi saya sempat bicara kemarin ya di TV sama-sama Bang Toel juga. Belanda itu kalau menurut pengalaman saya tinggal di sana itu, kalau ada kesempatan menyerang, itu mainnya langsung keluar menyerang. Dan ternyata itu yang dipakai. Dan memang kita dapat kesempatan menit keempat gitu ya, ada heading dari Jay Ijes, tapi Matt Ryan menyelamatkan dengan sangat baik. Nah, kembali ke pertanyaan soal penalti tadi, semua orang di stadion sudah berdiri dan mengharapkan Kevin Dix bisa mencetak gol kembali ya, setelah pada tahun 1981 kali ya, yang waktu itu kita berhasil mencetak gol juga ke gawang Australia ya, Harry Ristianto gitu. Ternyata ya Kevin Dix yang jago sekali di liganya ya, dengan 11 gol dari penalti itu mengenai tiang, dan pada waktu itu seluruh stadion pasti sedih begitu. Tetapi kemudian muncul lagi serangan-serangan yang cukup menarik ya, sampai pada menit ke-18 ketika Lewis Miller dijatuhkan oleh Nathan Juaon di kotak penalti, atau ada pelanggaran dari Nathan Juaon. Bung Ege, kita sambil memperbaiki komunikasi kita, sambungan komunikasi kita ke Bung Toel terlebih dahulu. Bung Toel kemarin banget baru kita bahas. Sebetulnya peluang kita ada. Itu yang disampaikan Bung Toel. Saya ingat sekali. Kualitas kita nggak kalah lah sama Australia ya. Betul sekali. Tapi kok bisa gitu? Kok bisa Le kan gitu kan? Kok bisa kita kebobolannya banyak loh, Bung Toel? Oke, kalah 1-5 memang menyesakan. Sakit lah ya. Cuma artinya gini, kalau kita mau cuma lihat hasil ya begitu. Tapi apakah kita nggak bisa lihat hal yang lain misalnya? Proses, kualitas misalnya. Ya, kalau dibilang masih belajar ya sebetulnya ini bukan ajang belajar lagi dong, bukan. Toel. Apa yang kita lihat kemarin dengan akselerasi naturalisasi, 10 menit pertama, 15 menit pertama kita bisa main loh. Agresif, bagus. Tapi drop setelahnya. Ya, karena ada gol penalti ke kita dan penalti kita gagal sebelumnya kan. Itu situasional lah. Tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa pemain-pemain Indonesia bisa main di level itu dengan cara main yang berbeda. Terlepas belum sempurna gitu loh. Sebetulnya ini agak teknikal nih. Saya harus mulai dari mananya nih. Karena supaya bisa paham ya. Bahwa kalahnya memalukan, kalahnya menyesakan, iya. Tapi kemarin mereka bermain dengan cara yang berbeda. Cukup berani sih kalau kita lihat ya. Misalnya tadi malah tanya soal kualitas, indikatornya dari mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini kita 36 possessionnya. Di Australia kemarin di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Tembakan ke gawangnya juga lebih banyak kita. Cuma memang Australia semalam lebih sedikit, tapi dia efektif. Nanti kita bahas soal proses golnya ya Australia ya, untuk nunjukin situasinya seperti apa. Artinya apa? Bahwa secara permainan sebetulnya kita bisa main di level itu. Jadi kalau istilah Spanyol itu 2-2 gitu loh, head to head, you versus you.
Jadi bukan main bola yang duduk, boring, ketakutan, inferior, hanya ngarepin serangan balik. Bahwa hasilnya draw oke, 1. Tapi kan itu waktu itu Graham Arnold yang juga setelah itu dipecat, kan begitu. Saya nggak kasih pembelaan buat siapapun, nggak buat Patrick Kluivert juga, bukan humasnya Patrick Kluivert juga gitu kan. Karena buat saya timnas menang sekarang ini atau belakangan ini sejak era pelatih sebelumnya, timnas menang kalah tetap aja dibully kalau saya kan. Jadi saya mau kasih analisis sepak bolanya gitu loh. Analisis sepak bolanya waktu 15 pemain pertama saya kaget. Bahwa perubahan itu ada, cara bermain pendekatan yang berbeda, pendekatan yang lebih ofensif gitu loh. Bahwa pendekatan yang ofensif itu dari struktur permainannya belum sempurna, iya. Nah ini baru masuk ke teknis. Struktur permainan mana yang belum sempurna? Kalau yang mau saya bilang gol kedua dulu deh mulai. Kita itu kemarin pressingnya di atas, nekennya di atas. Nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau hilang bola langsung turun ke bawah. Kemarin langsung ngambil di atas, press. Tapi contoh waktu gol kedua press di atas sebelah sini, Dan James press, Marcelino press, satu lagi siapa? Rafael atau si Romeni press, hilang bola ke tengah. Nathan sama Tom Haye habis. Bolanya 50-50, liar bola kan, melewati JIZ, nomor 7 masuk si Australia. 1 lawan 1 lawan si kiper, gol. Tapi momentum mentalitasnya sebetulnya adalah agak berbalik ketika penalti kita gagal. Baik, lalu ke penaltinya si Australia yang dapat kan. Dan itu 3 gol Australia termasuk penalti pertama itu set play semua, set piece, sepak pojok semua. Nah, disitulah yang saya bilang secara struktur permainan, ide gagasan taktikalnya belum sempurna. Baik, Gitu. kita minta pendapat Bung Erwin. Apakah betul gagasan taktikalnya ini belum sempurna, Bung? Penalti gagal yang pertama ya. Penalti gagal itu Kevin Dix yang ditunjuk jadi Algojo. Kevin Dix itu di klub Copenhagen. Dia itu memang penalti taker. Jadi dia 12 kali penalti berhasil, 1 kali aja gagal di klub. Kok yang dilalah pas di Indonesia gagal juga dia. Padahal memang sudah tugasnya dia gitu ya, ditunjuk karena rekornya bagus. Itu game plan-nya juga bagus. 15 menit awal game plan dari Indonesia juga bagus gitu. Tapi ketika momen terkena penalti balik dan 2 menit kemudian ada serangan balik terus one on one situasi, saya pikir itu sangat mempengaruhi game plan yang sudah dirancang oleh Patrick Kluivert. Di Jakarta semua statistik itu memihak ke Australia ofensifnya, on targetnya, tendangan ke arah gawang, possession, passing, itu semuanya Australia yang pegang. Tapi kemarin Indonesia yang mendominasi dalam hal permainan, possessionnya 60-30, passingnya, lalu umpan suksesnya, semua statistik ofensifnya itu Indonesia yang pegang kemarin. Nah, Australia menurut saya bermain lebih cerdik. Mereka justru copy paste apa yang dilakukan oleh Indonesia di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka tunggu dan melakukan serangan balik yang 15 menit mematikan. pertama itu sebetulnya jebakan dari Australia. Jadi kayak ya sudah dikasih. Jadi Indonesia maju terus nggak? Itu bukan strategi Australia. Enggak juga. Tapi setelah itu memang konsentrasi hilang. Dua gol dari bola mati, 1 gol dari penalti, 1 gol dari lolos jebakan offside. Itu semuanya kecerobohan dan ya ini PR-nya memang. Kita memang ofensif, tapi kita gagal mengonversi peluang itu menjadi gol. Itu karena apa, Bung? Ya banyak faktor, karena yang paling jelas Australia lebih disiplin dalam bertahan ya. Dalam melakukan sistem pertahanan mereka lebih disiplin dan melakukan serangan yang efektif. Baik dari open play maupun dari bola mati. Oke. Nah, chemistry dari para pemain ini juga jadi sorotan ya. Kalau kita baca-baca kan banyaklah komentar-komentar netizen juga yang menyoroti atau pengamat-pengamat juga yang menyoroti bahwa kurang nih chemistry-nya. Bermainnya terlalu individual. Nah, kalau dari Bung Erwin sendiri melihatnya bagaimana? Yang jelas butuh waktu lah ya. Butuh waktu untuk mencapai chemistry itu butuh waktu dan nggak bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Terbukti semalam kan kalau menurut saya seperti itu. Baik antar pemain ataupun pemain dengan pelatihnya. Di Australia itu, ini saya harus bawa catatan karena kalau pakai data takut salah. Nanti komen Bang Towel. Ada pemain-pemain Australia yang mereka bermain dalam satu klub yang sama. Lewis Miller, Martin Boyle yang dua-duanya semuanya cetak gol semalam, bermain di klub yang sama di Hibernian di Scotland. Lalu ada juga Nissan Velupillay yang cetak gol kedua sama Aziz Behich. Itu bermain di klub yang sama di Melbourne City. Mereka main di sisi kiri dan kanan.
Jadi 4 orang pemain yang di Australia, 2 diantaranya mencetak gol, 3 diantaranya mencetak gol, itu bermain di 2 klub yang sama. Ini setidaknya membuktikan bahwa mereka bermain di chemistry yang sama gitu, sehingga meskipun berada dalam tekanan Indonesia, mereka punya way out, punya jalan keluar untuk bisa menyerang balik dan melakukan serangan yang efektif, mencetak gol. Baik. 30% penguasaan bola tapi bisa cetak 5 gol kan itu sebuah Iya, betul, kecerdikan, kejelian ya, Oke. efektivitas dari Oke. Australia. Oke, kita lanjutkan nanti dengan Bung Toel dan juga Bang Ege tentunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa.